Bayangkan seluruh hidup kita adalah simulasi komputer. Ya, seperti dalam film fiksi ilmiah. Perasaan kita saat menyentuh objek adalah respon neuron dalam otak, penciuman, penglihatan, dan indera lain. Bahkan emosi hanyalah hasil dari miliaran penghitungan komputer besar. Yang paling mengejutkan dan mungkin menakutkan adalah teori ini masuk akal. Game video pertama di dunia diciptakan tahun 1952, Noughts and Crosses. Pada 1958, game Tennis for Two dirilis. Game ini hanya memiliki 2 garis dan 1 titik yang dianggap bola tenis. Kedua game ini lebih sederhana daripada kalkulator elektronik, tapi orang-orang takjub. Kini, 62 tahun kemudian, ada banyak dunia di game video modern. Dunia yang berisi karakter dengan kecerdasan buatan. Karakter ini bisa berinteraksi dengan satu sama lain dan dengan si pemain. Grafik dalam game menjadi lebih realistis setiap tahunnya. Kacamata realitas virtual memungkinkanmu masuk ke dunia baru. Jika orang dari tahun 1958 mendengar ini, mereka akan berpikir ini khayalan. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi dalam 50 tahun ke depan. Grafik dalam game akan sama dengan kenyataan, dan karakter-karakter akan bersikap seperti manusia. Mereka akan melakukan banyak tindakan berbeda sampai kamu hanya perlu menonton mereka seperti film. Performa komputer akan meningkat jutaan kali. Komputer akan bisa menghasilkan aktivitas otak di dalam karakter buatan itu. Semua bot akan merasakan kehidupan penuh dan tak menyadari bahwa mereka hanya bagian dari simulasi komputer ekstensif dan bertugas menghibur pemain. Saat manusia membuat dunia virtual seperti itu dan mengamati karakter di dalamnya, pertanyaan pun muncul. Apakah sekarang ini kita simulasi orang lain atau bukan? Teori simulasi ini didukung di Silicon Valley dan banyak orang kaya berinvestasi dalam penelitian topik ini. Semakin banyak orang mulai percaya teori ini saat para ilmuwan menemukan dunia kuantum. Ini adalah dunianya objek yang sangat kecil. Bayangkan, menaruh pasir di bawah mikroskop tercanggih di dunia. Pada awalnya, kamu bisa melihat jelas semua kontur pasir itu seperti batu besar. Lalu, kamu mengamati lebih dalam dan melihat struktur pasir ke detail paling kecilnya. Jika dibandingkan, pasir itu terlihat seperti gedung pencakar langit. Kamu mengamati lebih dalam dan melihat struktur molekulnya. Jika kamu memperbesarnya sampai maksimal, kejelasan yang kamu lihat menjadi buram. Kamu juga melihat gambar itu terdiri dari butiran yang mengingatkan pada piksel. Seperti menonton TV Ultra HD, tapi kamu bisa melihat titik kecil jika cukup dekat dengan layar. Semua objek fisik terbentuk dari molekul. Molekul terbentuk dari atom. Di dalam atom ada nukleus. Di dalam nukleus, proton dan neutron berterbangan. Namun keduanya sangat berjauhan, sampai hampir seluruh area atom kosong. Jika kamu memperbesar nukleus atom menjadi seukuran lapangan bola, partikel yang berterbangan akan berada beberapa kilometer dari inti. Dengan kata lain, hampir semua ruang fisik terdiri dari kekosongan, seolah-olah itu hologram. Tapi percobaan paling hebat dan indah yang menyebabkan orang meragukan kebenaran kenyataan adalah percobaan celah ganda. Jadi, bayangkan kamu bermain game video dengan dunia terbuka yang luas. Mungkin seperti satu kota besar atau planet. Di dunia ini, banyak orang berjalan, mobil melaju, burung terbang, dan hewan berlari. Game ini membutuhkan performa komputer yang tinggi untuk bekerja dengan baik. Dan untuk mengoptimalkan performa ini, game berjalan agar kamu melihat seluruh dunia berkembang hanya saat kamu melihatnya. Misalnya, kamu naik motor di game. Kamu melihat dunia terbuka di depanmu, tapi di belakangmu dan di tempat kamu tidak melihatnya, dunia ini tidak sepenuhnya dimuat. Jika kamu memuat dunia secara utuh dengan jutaan detailnya secara serentak, maka butuh performa komputer yang jauh lebih tinggi. Jadi, dunia dimuat hanya di tempat kamu melihatnya. Seperti itulah game mengoptimalkan performa. Terkadang, gambar tidak langsung dimuat setelah kamu melihatnya. Misalnya, kamu berbalik dengan cepat dan menyadari peta gamenya tidak jelas. Tapi beberapa detik kemudian, gambarnya langsung utuh. Karena performa komputer yang lemah atau mesin game yang buruk, informasi tidak memuat tepat waktu. Atau saat kamu mendekati bangunan besar dari kejauhan, kamu akan melihat guratan bangunan itu dulu, dan saat semakin dekat, kamu mulai bisa membedakan lebih banyak detail.
Ini membawa kita pada percobaan celah ganda. Bayangkan sebuah tabung yang menembakkan bola-bola kecil, partikel cahaya, atau foton. Ada papan tulis di depanmu. Kamu menembakkan foton ke sana dan jejaknya terlihat di papan. Sekarang, letakkan pelat dengan celah vertikal tipis di tengah-tengah, antara papan dan kamu. Kamu mulai menembak bola dan beberapa di antaranya melewati celah di pelat. Partikel yang mengenai papan tulis lewat celah ini meninggalkan jejak vertikal yang halus. Sekarang, bagian serunya. Kita membuat celah vertikal lain di pelat. Sekarang, saat kamu menembakkan foton, 2 jejak vertikal seharusnya terbentuk di papan. Tapi ini tidak terjadi. Banyak jejak vertikal muncul. Saat foton melewati pelat, anehnya, entah bagaimana mereka kehilangan ciri partikel dan mendapatkan ciri gelombang. Gelombang ini mengenai papan dan meninggalkan pola aneh dalam bentuk beberapa garis vertikal. Seolah-olah foton melewati 10 celah, bukan 2. Mungkin saat melewati 2 celah, foton saling bertabrakan, terbang ke arah berbeda dan membentuk banyak jejak vertikal di papan. Untuk mengeceknya, kamu menembak satu persatu. Ini aneh, tapi bahkan sekarang, tanda gelombang terbentuk di papan. Partikel seperti terbagi menjadi 2 sebelum melewati celah. Lalu, mereka saling berbenturan, terpisah lagi dan meninggalkan banyak tanda vertikal di papan. Untuk memahami bagaimana ini terjadi, kamu mengamati foton dengan seksama sebelum mereka terbang melewati celah. Kamu meletakkan alat pengukur ke dekat pelat. Kamu melihat bagaimana foton terbang ke pelat, melewatinya, dan tidak ada gelombang. Saat kamu melihatnya, foton-foton itu tidak berubah menjadi gelombang. Tapi jika kamu tidak melihatnya, foton meninggalkan jejak gelombang. Foton menunjukkan reaksi seperti gelombang saat tak diamati. Seperti peta dalam game video yang terlihat buram dan tidak detail. Tapi begitu kamu melihat ke sana, petanya menjadi jelas. Foton seperti peta ini menunjukkan reaksi lebih logis saat dilihat. Pengamatan mengubah kenyataan di sekitarmu, seperti pengamatan pemain di game yang membuat gambar lebih detail. Sama halnya dengan simulasi. Tidak ada bukti pasti bahwa kita hidup dalam sebuah simulasi. Sama seperti tidak ada bukti kita hidup di dunia nyata. Manusia merasakan apa yang terjadi kepada mereka dan mengalami rasa bahagia, marah, kasihan, sedih, dan hanya hal-hal inilah yang penting. Meski kita hidup dalam sebuah hologram yang benar-benar menyerupai kenyataan, lantas kenapa? Perbedaan antara simulasi seperti itu dan kenyataan mustahil dirasakan. Oh, sepertinya kepalaku mau pecah.